Saudara, polisi terus melakukan pendalaman jenazah seorang pria dengan kepala terbungkus plastik. Selain memeriksa saksi dan juga warga, polisi juga memeriksa keluarga korban. Udah berapa lama dia di sini? Nggak tahu. Sabtu sore 7 Februari lalu, seorang pria ditemukan tewas dengan kepala terbungkus plastik. Pria yang belakangan diketahui bernama Hindra Jaya, usia 61 tahun ini, merupakan warga Tangerang, Banten, yang baru 2 hari menghuni kamar indekos yang terletak di Labuhan Ratu Raya, Bandar Lampung, Lampung. Polresta Bandar Lampung hingga kini masih mendalami penyebab pasti kematian pria Parubaya tersebut. Menurut polisi, berdasarkan rekaman CCTV, sebelum ditemukan tewas, korban hanya berkomunikasi dengan pemilik indekos dan seorang pengantar. Korban juga hanya terlihat seorang diri menginap di kamar indekos tersebut. Yang pasti berdasarkan hasil CCTV, korban hanya berkomunikasi dengan ibu kos dan juga seseorang yang mengantar korban. Dan kami juga berdasarkan hasil CCTV itu ya dari runtut ya dari waktunya itu hanya sendiri mengamankan dari handphone, kemudian dari ada dompet yang berisi uang. Ya nanti kita coba dalami lagi, kemudian dari barang-barang yang ada, dan kami juga koordinasi dengan tim lapor untuk melakukan upaya penyelidikan lebih dalam lagi. Temuan jenazah pria dengan kepala terbungkus plastik berawal ketika pemilik indekos menaruh kecurigaan. Korban yang menyewa kamar harian seharusnya sudah meninggalkan kamar indekos pada hari Jumat atau 1 hari sebelum korban ditemukan tewas. Saat dilakukan pengecekan, pintu kamar tidak dapat dibuka karena terkunci dari dalam. Seorang tetangga indekos kemudian memeriksa keadaan kamar melalui atap bangunan dan menemukan seorang pria terbaring dengan kondisi kepala terbungkus plastik. Oleh penjaga kos Bidai Laundry untuk mengecek kamar nomor 1 ini karena diduga dia tidak keluar kamar. Seharusnya dia keluar kamar itu untuk check out di hari Jumat ya, harusnya keluar tapi tidak keluar, makanya menaruh kecurigaan. Oleh sebab itu dimintai tolong untuk naik ke atas tangga, pakai tangga untuk diintip lah ya bahasanya ke atas ventilasi itu. Saya melihat ada sepatu di sana. Nah, kenapa enggak bisa dibuka kuncinya pakai kunci serep? Nah itu dia, antara kuncinya di dalam atau enggak dibawa oleh yang ngekos si korban ini, kan feelingnya gitu. Nah, baru setelah dilihat akhirnya inisiatif untuk melihat menggunakan handphone. Nah, saya videoin, ternyata benar ada korban itu. Kriminolog Hanifah Hasna menyebut pintu kamar yang terkunci dari dalam tidak dapat langsung menyimpulkan jika korban meninggal akibat bunuh diri. Menurut Hanifah, pendalaman lebih lanjut perlu dilakukan polisi, termasuk apakah ada akses lain yang bisa dijangkau untuk masuk ke dalam ruang kamar. Fenomena lock room ini biasanya menggiring publik untuk mengatakan atau menyimpulkan bahwa ini pembunuhan ini bunuh diri atau menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh pihak itu sendiri, korban itu sendiri. Tapi tetap harus kita lihat apakah ada akses untuk masuk ke ruang itu yang belum diketahui, atau ada manipulasi kunci yang bisa membuka ruangan itu yang sampai saat ini belum diketahui. Lalu apakah ada jejak-jejak kriminal gitu ya, misalnya ada jejak rambut atau tetesan keringat atau sidik jari, bahkan kembali lagi tetap harus dilihat apakah ada jejak-jejak digital. Pelan-pelan Bang Maliki. Selain memeriksa barang bukti milik korban seperti ponsel dan dompet, polisi juga memeriksa sejumlah barang bukti lain yang ditemukan di lokasi, termasuk memeriksa sejumlah saksi warga dan keluarga korban yang berada di Tangerang, Banten. Tim Liputan, Kompas TV.